Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan pahlawan perang Persia. Ia adalah seorang pemuda Mekah dari keturunan terhormat. Ayah dan ibunya dari golongan orang-orang mulia. Kakeknya bernama Uhaid, putra Manaf yang merupakan paman Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala cahaya kenabian memancar di Mekah saat masih muda belia, penuh perasaan belas kasih, penuh bakti kepada orang tua, dan sangat mencintai ibunya. Walaupun baru menjelang usia 17 tahun, namun dia telah memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Dia tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang menjadi kegemaran pemuda-pemuda sebayanya. Bahkan dia mengarahkan perhatian untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah ia sedang mempersiapkan suatu pekerjaan besar. Dia juga tidak tertarik dengan kepercayaan sesat yang dianut bangsanya. Seolah-olah ia tengah menunggu uluran tangan kokoh, penuh kasih sayang untuk merubah keadaan gelap gulita menjadi terang benderang. Tatkala Allah mengulurkan hidayahnya melalui Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas segera menerima panggilan tersebut, sehingga ia tercatat sebagai orang ketiga yang mengucapkan syahadat. Bahkan sering ia berucap penuh kebanggaan, "Saya mendapatkan kemuliaan sebagai orang ketiga masuk Islam." Rasulullah SAW sangat bersukacita dengan Islamnya Sa'ad, karena beliau melihat pada diri Sa'ad terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang menggembirakan. Ia ibarat bulan sabit yang dalam tempo dekat akan menjadi purnama yang sempurna. Keturunan dan status sosialnya yang mulia dan murni melapangkan jalan baginya untuk mengajak pemuda-pemuda Mekah mengikuti langkahnya masuk Islam. Di samping itu, Sa'ad masih termasuk paman Nabi juga. Ia adalah keturunan Bani Zuhrah yang merupakan keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Rasulullah sangat membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika beliau sedang duduk-duduk bersama beberapa sahabat. Tiba-tiba ia melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Dengan bangga beliau berseru di hadapan mereka, "Inilah pamanku, tunjukkan kepadaku siapa yang memiliki paman seperti pamanku ini." Namun keislaman Sa'ad tidak langsung memberikan kemudahan yang mengenakkan baginya. Sebagai pemuda muslim, ia dihadapkan kepada tantangan, ujian, dan berbagai cobaan yang berat dan keras. Ketika cobaan itu mencapai puncaknya, Allah menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Diceritakan ketika mengetahui bahwa ia masuk Islam, ibunya marah bukan kepala. Padahal ia anak paling berbakti kepada orang tua. Ibunya memutuskan untuk mogok makan.
sampai saat mau meninggalkan agama Islam. Namun dengan penuh penyesalan saat menjawab, "Wahai ibu, saya tidak akan meninggalkan agama Islam walau apapun yang terjadi." Sang ibu tegas dan keras pada pendiriannya. Ia benar-benar mogok makan dan minum, sehingga tubuh dan tulang-tulangnya lemah menjadi tidak berdaya sama sekali. Terakhir, saat mendatangi ibunya untuk membujuknya makan, namun sang ibu memang keras kepala. Ia tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati atau saat keluar dari Islam. Saat lalu berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya saya mencintai ibu, tapi saya lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu untuk memaksaku keluar dari agamaku, sungguh aku tidak akan meninggalkan Islam sebagai agama." Melihat kesungguhan anaknya, sang ibu pun mengalah. Ia menghentikan mogok makan walaupun dengan perasaan terpaksa. Berkenaan dengan hal ini, Allah menurunkan firman-Nya, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Surat Al-Luqman ayat 15, yang artinya, "Dan kalau keduanya memaksa engkau menyekutukanku dengan apa yang tidak engkau ketahui, maka jangan dituruti, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Surat Al-Luqman ayat 15. Setelah memeluk Islam, saat memberikan sumbangan besar terhadap agama Allah ini, dengan berbagai prestasinya yang gemilang, ia turut mengagungkan agama Allah. Seperti tidak mau ketinggalan, ia nyaris mengikuti semua peperangan, baik semasa Rasulullah hidup atau ketika beliau telah berpulang ke haribaan ilahi. Dalam perang Badar, saat berangkat menuju medan laga bersama adiknya Umair, saat itu Umair masih remaja, belum lama mencapai usia baligh. Tatkala Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berkumpul dan bersiap sebelum berangkat perang, Umair mengendap-endap takut kalau tidak diperkenankan ikut perang. Ia sengaja mengangkat kedua kakinya tinggi-tinggi agar dikira usianya dewasa. Ia menangis agar diperbolehkan berjuang di jalan Allah. Setelah dibantu saat memohon izin, akhirnya Rasulullah memperbolehkan. Dengan senang hati saat menemui adiknya dan mengikatkan pedang di bahu Umair, karena tubuhnya masih kecil. Kedua saudara itu pun segera berangkat ke medan Badar, berjuang bersama di jalan Allah. Seusai peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke Madinah seorang diri. Adiknya Umair tinggal di bumi Badar bersama para syuhada lain. Sa'ad merelakan adiknya kembali ke pangkuan Allah dengan mengharap pahala darinya. Tatkala perang Uhud meletus, sebagian tentara kaum muslimin terpaksa melarikan diri. Rasulullah tinggal di medan tempur bersama sekelompok kecil kaum muslimin yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Satu di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berdiri melindungi Rasulullah dengan panah tergenggam di tangan. Tak satu pun anak panah yang meluncur dari busurnya
melainkan mengenai sasaran dengan jitu. Siapapun yang terkena tewas seketika. Namun semua prestasinya yang gemilang dalam berbagai peperangan itu tidak sebanding dengan kesuksesan yang diraihnya kala memimpin perang Qadisiyah. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq bertekad menyerang kerajaan Persia yang terkenal gagah berani. Ia ingin menggulingkan pemerintah Persia dan menumpas agama berhala sampai ke akar-akarnya di permukaan bumi ini. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Umar memerintahkan kepada gubernur dari setiap wilayah supaya mengirim orang-orang yang memiliki senjata, kuda, atau orang yang memiliki kelebihan seperti berpikiran tajam, pintar bersair, atau berpidato yang dapat mengobarkan semangat perang. Maka tumpah ruahlah ke Madinah para pejuang muslim dari segenap pelosok. Setelah semuanya selesai memberikan laporan, Khalifah Umar merundingkan dengan beberapa sahabat yang berwenang untuk memutuskan siapa yang bakal memimpin pasukan perang kaum muslimin. Akhirnya mereka sepakat secara aklamasi menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas, sang singa yang menyembunyikan kukunya, sebagai panglima perang. Sebelum angkatan perang yang besar itu berangkat, Khalifah Umar berpidato memberikan amanat. "Wahai Sa'ad, janganlah terpesona walaupun engkau paman Rasulullah dan sahabat beliau. Sesungguhnya Allah tidak menghapus suatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, tidak ada hubungan kekeluargaan antara Allah dengan seseorang melainkan dengan mentaatinya. Setiap manusia sama di sisi Allah, baik bangsawan maupun rakyat jelata. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah hamba-hambanya. Mereka memiliki keutamaan atau tidak tergantung takwanya dan memperoleh karunia Allah karena taat. Perhatikanlah cara Rasulullah yang engkau ketahui dan tetaplah ikuti cara beliau." Itulah pesan Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berangkatlah pasukan besar berjumlah sekitar 30.000 pejuang muslim. Di dalamnya terdapat 99 pejuang yang pernah ikut dalam perang Badar, sekitar 319 sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan, 300 pahlawan yang pernah ikut pembebasan Mekah, dan 700 lebih putra-putra para sahabat yang lainnya. Sampai di Qadisiyah, sekitar 8 km dari Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas menyiagakan seluruh pasukannya dan bertempur hebat. Saat itu ia tengah sakit parah, sehingga untuk bergerak saja susah. Dengan menabahkan diri menanggung rasa sakit yang dideritanya, ia naik ke ajungan rumah peristirahatannya dan memberikan komando dari atas bangunan itu. Suaranya yang berwibawa, penuh dengan kemauan dan semangat membaja, menyebabkan masing-masing prajurit berubah menjadi kesatuan yang utuh. Satu persatu tentara Persia jatuh tersungkur, disambar beberapa senjata kaum muslimin. Dalam pertempuran itu pula, kepala Rustum, panglima tentara Persia, terpisah dengan tubuhnya ditebas pedang tentara kaum muslimin. Sisa-sisa pasukan Persia lari kocar-kacir, kemudian dihalau oleh kaum muslimin sampai ke Nahawan
dan Madain. Ketika meletus perang Madain, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali menunjukkan prestasinya. Pasukan Islam berhasil menyeberangi sungai Tigris bagaikan malaikat berjalan di atas air. Kota Madain yang metropolis berhasil mereka kuasai. Sa'ad bin Abi Waqqas dianugerahi Allah usia lanjut. Dia sempat terpilih sebagai salah satu dari 6 sahabat yang dicalonkan pengganti Umar sebagai khalifah. Dengan penuh kerendahan hati, ia menolak jabatan tersebut. Begitu juga tatkala meletus perselisihan antara kelompok Ali dan Muawiyah. Sa'ad tidak memihak kepada kedua belah pihak, ia memilih diam. Pada tahun 54 Hijriah, dalam usia 80 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke haribaan Allah. Dia dikaruniai kekayaan yang cukup. Namun menjelang wafatnya, Sa'ad meminta sehelai jubah tua yang sudah usang. "Kafani aku dengan jubah ini. Ia aku dapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menghadap Allah dengan jubah ini," ujarnya. Jasadnya pun dimakamkan di tanah Baqi bersama para syuhada yang lain. Selamat jalan wahai pahlawan Qadisiyah. Selamat jalan wahai pembebas kota Madain. Selamat jalan wahai pemadam api pujaan Persia. Selanjutnya, kisah karomah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukhari, Muslim, dan Baihaqi pernah menceritakan dari Abdul Malik bin Umair bahwasanya Jabir radhiyallahu an berkata, sebagian orang kota Kufah ada yang mengadukan perihal Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab. Umar mengirimkan utusannya ke kota Kufah untuk menyatakan kebenaran kabar tersebut. Utusan itu berkeliling masuk dan keluar masjid-masjid di Kufah untuk menanyakan kepada tiap orang bagaimana kelakuan Sa'ad bin Abi Waqqas di sana. Setiap orang yang ditanya semuanya menjawab baik. Tidak seorang pun yang mencatatnya, kecuali hanya seorang yang bernama Abu Sa'dah yang berkata, "Kami bersumpah bahwa Sa'ad tidak membagi dengan adil, tidak mau ikut dalam jihad, dan mengadili tidak adil." Ketika Sa'ad mendengar tuduhan orang itu, maka Sa'ad berdoa, "Ya Allah, jika orang itu berdusta, panjangkan umurnya dalam kekafiran dan cobailah dengan fitnah." Kata Ibnu Umair, "Aku lihat orang tersebut kedua alis matanya turun sampai di kedua matanya karena lanjut usia dan hidupnya sangat melarat sekali. Ia sering mengganggu kaum wanita yang lewat di jalan. Jika ia ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, 'Aku seorang tua yang tertimpa doa Sa'ad.'" Tabrani, Ibnu Asakir, dan Abu Nuaim pernah meriwayatkan dari Abu Qubaisah. Ia berkata, pernah ada seorang muslim yang mengejek Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar itu, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, berhentikan gangguan lisan dan tangan orang itu kepadaku sekehendakmu." Orang tersebut ikut perang di Qadisiyah, terkena panah pada lisan dan tangannya sehingga terputus keduanya. Sejak hari itu ia tidak dapat berbicara lagi sampai mati. Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir
pernah meriwayatkan dari Mina bahwasannya Abdurrahman bin Auf berkata, pernah ada seorang wanita yang selalu menggoda Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad selalu melarangnya. Wanita itu namun ia tidak mau berhenti. Sampai pada suatu hari ketika ia datang menggoda Sa'ad, tiba-tiba Sa'ad berdoa, "Ya Allah, palingkan mukanya." Sejak saat itu muka wanita itu selalu berpaling ke belakang. Pernah Al-Hakim meriwayatkan bahwasannya Qais berkata, ada seorang yang mencela di masjid Sa'ad. Sa'ad berdoa, "Ya Allah, jika ia mencela seorang walimu, Ali, maka jangan ia keluarkan dari tempat ini kecuali ia melihat kekuasaanmu." Waktu ia keluar dari majelisnya, orang itu ia terpelanting dari punggung kendaraannya dan jatuh terantuk batu sehingga hancur kepalanya sampai mati. Al-Hakim meriwayatkan bahwasannya Mus'ah bin Sa'ad berkata, pernah Sa'ad mendoakan seorang yang menyakitinya sehingga orang itu dibunuh oleh seekor onta. Sejak saat itu Sa'ad tidak mau mendoakan pada orang lain sekali lagi. Al-Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Musayyab, pernah Marwan Ibnu Hakam berkata di hadapan Sa'ad, "Harta ini adalah harta kami, akan kami berikan kepada siapa saja sekehendak kami." Mendengar ucapan itu, Sa'ad segera mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Apakah mau aku doakan?" Marwan segera mencegahnya sambil berkata, "Harta ini adalah hartanya Allah." Imam Baihaqi dan Ibnu Asakir juga pernah meriwayatkan dari Yahya bin Abdurrahman bin Lubaidah bahwasanya ia mendengar dari ayahnya bahwasanya kakeknya pernah berkata, pernah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit keras, ia berdoa, "Ya Allah, putra-putraku masih kecil, karena itu panjangkan umurku sampai mereka jadi dewasa." Doanya dikabulkan dan umurnya berlanjut sampai 20 tahun lagi. Tabrani meriwayatkan bahwasannya Amir bin Sa'ad berkata, pada suatu hari ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berjalan, ia bertemu dengan seorang yang mencaci Ali, Tolhah, dan Zubair. Sa'ad berkata kepada orang itu, "Sebenarnya kamu ini telah mencaci orang-orang yang telah menemui Allah. Demi Allah, kalau kamu tidak berhenti mencaci mereka, pasti kudoakan kamu." Jawab orang itu, "Kamu ini menakuti aku seolah-olah kamu ini sebagai nabi saja." Kemudian Sa'ad berdoa, "Ya Allah, orang ini telah mencaci orang-orang yang telah memenuhi panggilanmu. Karena itu turunkan siksa padanya di hari ini." Seketika itu juga Allah menurunkan siksanya kepada orang itu dengan disaksikan oleh orang banyak. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu segera mengikuti Sa'ad dan berkata padanya, "Hei Sa'ad, Allah telah menerima doamu." Doa Sa'ad itu senantiasa dikabulkan oleh Allah karena pada suatu hari Nabi mendoakan bagi Sa'ad, "Ya Allah, jika Sa'ad memohon padamu, terimalah doanya." Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ibnu Dafili, katanya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama tentara Islam
sampai di tepi sungai Tigris. Ia minta agar dicarikan perahu yang dapat menyeberangkan pasukan Islam, tapi ia tidak berhasil. Ia dapatkan seluruh perahu telah dirampas musuh, sehingga terpaksa pasukan Islam menunggu selama beberapa hari di bulan Safar di tepi sungai itu. Sedangkan pasukan musuh mendapatkan bala bantuan lebih banyak. Sedangkan pasukan musuh mendapatkan bala bantuan pasukan lebih banyak. Di suatu saat, Sa'ad bermimpi seolah-olah kuda-kuda muslimin itu menyeberang sungai itu sampai di tepi yang lain. Karena itu Sa'ad ingin mempraktekkan takbir mimpi itu dengan perbuatan. Seluruh pasukannya dikumpulkan dan ia berkata, "Aku akan mengarungi sungai ini dengan kuda agar dapat sampai kepada mereka." Usul Sa'ad itu diterima oleh seluruh pasukannya. Kemudian ia mengizinkan pasukannya untuk segera menyeberangi sungai itu dengan berkuda sambil berkata, "Bacalah doa ini oleh kalian. Nasta'inu billah wa natawakkalu alaih, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Artinya, kami mohon pertolongan dari Allah. Kami berserah kepada Allah. Pelindungan kami adalah Allah, dan Dia adalah sebaik-baiknya tempat untuk berserah diri. Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah yang Maha Tinggi dan Agung. Kemudian pasukan Islam segera menyeberang sungai itu dan memecahkan arusnya yang deras hingga ke tepian lainnya. Dengan pertolongan Allah, pasukan Islam itu dapat mengarungi derasnya arus sungai itu, seolah-olah mereka sedang berjalan di darat. Pasukan Persia yang menyaksikan kejadian yang sedahsyat itu, mereka tercengang dan segera melarikan diri ketakutan akan keberanian pasukan Islam yang sedang melawan derasnya arus sungai itu. Pasukan musuh melarikan diri tanpa menghiraukan harta maupun rumah mereka, sehingga dengan mudah kaum muslimin dapat menguasai seluruh isi kota Madain berikut dengan rumah dan istana Kaisar Persia. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Hubayb bin Suhban, katanya, ketika pasukan Persia sedang menyaksikan pasukan Islam yang sedang berjalan di atas sungai Tigris bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berkata, "Sungguh pasukan ini bukan tergolong dari manusia. Mereka adalah bangsa jin yang menyerupai manusia." Itulah sejarah dan karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga bermanfaat dan menjadi teladan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.